Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan, kita dapat beristirahat dari malam hingga pagi ini. Dan kita dapat bertemu dalam program saya dan PKLU BPIB membaca Alkitab bersama. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum melanjutkan program ini. Saya Frederika Eliesti Damping, anggota dari PKLU GPIB Efrata Padang. Kita akan mengawali aktivitas pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Aku dapat di hatiku mutiara yang berharga, Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Baiklah, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dari hari ke hari di sepanjang hidup kami. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami kaum PKLU GPIB hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 24-26 yang menyatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia, karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengerahkan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Renungan pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang berjudul Nikmatilah. Dengan gembira, marilah kita menjalani aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan sudah memberi kita peran suatu fungsi dan profesi masing-masing. Kita pun mau bekerja keras sampai mengarahkan anak-anak supaya giat dan tekun belajar, sehingga berujung pada kesuksesan dan dapat dinikmati. Seperti peribahasa yang memberi inspirasi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sekarang pengkhotbah begitu positif soal jerih lelah, sehingga nasihatnya bersenang-senanglah sambil makan dan minum, menikmati jerih lelah. Rupanya maksud dari nasihat itu, teruslah bekerja, berjerih lelah, tetapi nikmatilah juga hasil kerja kerasnya. Jangan hanya kerja keras, tidak mengenal waktu istirahat, seperti kata orang ngoyo. Dalam bahasa Jawa, bekerja seperti dikejar-kejar dan tidak bisa berhenti, atau kejar setoran.
Lama-lama orang bisa mati karena bekerja keras. Akhirnya sayang, dia tidak bisa menikmatinya dengan gembira. Orang bekerja tentu berhak menikmati hasil yang dikerjakannya. Ajakan menikmati hasil kerja sama seperti Paulus singgung soal ketekunan iman dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seperti halnya kata pemazmur saat berbicara pengharapan. Orang yang pergi menabur benih di ladangnya sambil bercucuran air mata, ia pulang dengan menyanyi gembira, membawa berkas-berkat panenannya. Mazmur 126 ayat 6. Sekarang, pengkhotbah mengajak kita tidak usah berpikir yang rumit-rumit tentang makna kehidupan yang penuh misteri. Bisa membuat stres sendiri. Cukuplah jalani hidup ini dengan baik, karena baik bekerja maupun menikmati hasilnya, itu semua karunia dari Tuhan. Kalau begitu, marilah syukuri semua aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Itu pemberian Tuhan. Bersyukur atas tenaga yang ada. Bersyukur berarti merayakan hidup ini dengan menjalani peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bila semua jerih payah dikerjakan bersama-sama, tak akan percuma. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, budi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga bersari, bunga hijau bagi kamu yang ku dapat ku beri. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini saatnya kita akan berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kembali kami menghadap padamu untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan berkat-Mu, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan pimpin kami dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang berada di Indonesia, juga di tempat-tempat lain, khususnya GPIB. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan GPIB dengan segala program-program kerjanya, sehingga dapat menjadi terang bagi setiap orang. Pada saat ini juga kami hendak berdoa bagi negara dan bangsa kami, agar Tuhan senantiasa menjaga bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin negara kami, agar mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga rakyat dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan yang diciptakan. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala bencana, macam-macam malapetaka hingga perpecahan antara suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, agar kami dapat bersatu untuk membangun negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai. Kami juga ingin berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah membuat program-program kerja. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai pengurus Dewan, sehingga apa yang sudah direncanakan dalam program pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa juga kami ingin berdoa untuk Opa, Oma, Ibu-ibu, dan Bapak-bapak yang telah mengikuti program ini dimanapun keberadaannya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat,
dalam menjalani hidup ini. Dan kami memohon kepadamu agar kami dapat menjadi teladan bagi anak dan cucu kami. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan agar apa yang sudah kami lakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, terima kasih saya ucapkan karena kesediaannya untuk bergabung dalam program ini. Selamat menjalankan aktivitas hari ini.